Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga menyinggung masalah koperasi yang bergerak di bidang investasi. Ia pun menyebutkan adanya kejanggalan dalam kasus investasi di Koperasi Indosuria. Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria banyak menelan korban. Kasus dugaan gagal bayar yang terjadi telah merugikan nasabah hingga 15 triliun rupiah. Dalam mempercepat penyelesaian kasus tersebut, kini KSP Indosuria sudah berstatus penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU. Terkait hal ini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria ada sejumlah pelanggaran dan penyimpangan. Kementerian Koperasi dan UKM pun mendukung upaya pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan mencari solusi agar Koperasi Indosuria memenuhi kewajiban kepada anggotanya. Baik, yang pertama mungkin Indosuria dulu ya. Ya. Kami sudah coba pelajari, kami baik pengawasan di masa yang lalu, kami menemukan memang dalam kasus Indosuria itu ada sejumlah pelanggaran, ya. Ada penyimpangan. Mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu di sini. Ya. Kami sudah kerjasama dengan OJK dan juga Kapolri dengan Mabes Polri untuk mencari solusi dari kasus Indosuria ini. Kementerian Koperasi dan UKM hanya punya kewenangan kan di pengawasan di saat pembinaan. Ketika masuk dalam kasus hukum seperti ini, kita sama sekali tidak punya kewenangan untuk lebih jauh intervensi di proses hukum. Karena itu kami kerjasama dengan OJK, ya, dari Kementerian Koperasi dan UKM telah meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir perubahan Badan Hukum Koperasi Indosuria, dan kita lakukan. Kementerian Koperasi dan UKM juga mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas praktek korupsi Koperasi Indosuria maupun korporasinya. Jadi kami sesuai dengan arahan, kami mencoba mencari solusi untuk Koperasi Indosuria memenuhi kewajiban anggotanya yang saya kira cukup besar. Jumlah dana di KSP Indosuria itu sekitar 10,4 triliun. Ya, jadi ini kami sedang berusaha untuk bagaimana pengembaliannya. Lalu Kementerian Koperasi juga bekerja sama dengan OJK dan Menkumham menyusun agenda bersama untuk menghindarkan praktek-praktek ini di kemudian hari. Harus diakui bahwa ada kelemahan di sistem pengawasan kami, baik karena koperasi-koperasi yang simpan pinjam yang besar-besar ini kan hampir mendekati seperti perbankan lah. Jadi standar pengawasan kami masih harus diakui masih lemah, kapasitas SDM juga masih lemah. Kantor kami kecil, kami tidak punya kantor di daerah, sehingga kami berusaha dalam waktu dekat kemarin kita hentikan dulu pembukaan cabang-cabang koperasi simpan di daerah, karena mumpung juga ekonomi lagi kegiatan ekonomi lagi turun. Jadi ini 3 bulan kita freeze dulu, kita perbaiki sistem pengawasannya. Nah, kami sedang mengusulkan agar nanti seperti perbankan gitu, jadi nanti ada koperasi yang masuk buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 lah, tergantung besar kecilnya koperasi. Penundaan pembukaan atau cabang-cabang koperasi simpan pinjam dimaksudkan untuk kami melindungi masyarakat yang menyimpan dana di
koperasi simpan pinjam dan juga saya kira untuk menyelamatkan koperasi itu sendiri. Kira-kira itu kalau yang dan semalam kami juga meeting dengan Kabareskrim untuk meminta progres yang sama, jadi saya kira menyamakan kita akan menyelamatkan dulu bagaimana mengembalikan kewajiban dari Indosuria kepada bahwa nanti ada kasus-kasus hukum yang lain itu saya kira akan berbeda. Barangkali itu. Tahun 2021. Sebelumnya, para nasabah Koperasi Indosuria berharap kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar permasalahan kasus dugaan gagal bayar dapat terselesaikan dengan keadilan untuk para nasabah. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.